Assalamualaikum muslim dan muslimah. Hai, apa kabarnya muslim dan muslimah hari ini? Semoga muslim dan muslimah dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya muslim dan muslimah. Oh ya muslim dan muslimah, bagi muslim muslimah yang belum sholat duha, silakan sholat duha ya, agar pahala dan rezeki muslim muslimah bertambah. Amin. Oh ya, sebelum belajar, kita berdoa dulu muslim dan muslimah. Sikap berdoanya. Doa sebelum belajar dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Tetap semangat ya muslim dan muslimah. Pada pembelajaran kali ini, kita belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Semangat ya muslim dan muslimah. Coba muslim-muslimah perhatikan gambar berikut. Gambar apakah itu? Ya, benar sekali. Gambar proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa muslim dan muslimah? Mari kita pelajari bersama muslim dan muslimah. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan Muslim dan Muslimah. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif adalah pertama, memiliki unsur penting atau pokok. Kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Keempat, menggunakan pilihan kata diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Coba muslim-muslimah perhatikan gambar berikut. Gambar apakah yang muslimah lihat? Ya, benar sekali, itu adalah gambar bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Jika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut berfungsi untuk berenang.
Nah, sekarang coba muslim-muslimah cari ciri-ciri khusus hewan yang ada di lingkungan tempat tinggal muslim-muslimah. Semangat ya muslim dan muslimah! Itulah gerakan tari indang muslim-muslimah. Muslim-muslimah bisa mencobakannya di rumah. Semangat ya muslim dan muslimah! Tari indang berasal dari Sumatera Barat. Walaupun Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, kita mempunyai semboyan yang berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semboyan ini sering didengarkan untuk meningkatkan persemangat persatuan pada masa penjajahan. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Betel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Ketika pasukan sekutu telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, kota Magelang menjadi pertempuran antara pasukan tentara keamanan rakyat dengan pasukan gabungan Inggris dan Nica. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Betel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar sumpit urang atau pengepungan rangkap dari dua sisi, sehingga musuh benar-benar berkurang. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palangan Ambarawa dan diperingati sebagai hari jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Cara hewan beradaptasi. Pertama, kamuflase. Contohnya belalang sembah. Kedua, mimikri. Contohnya bunglon yang mengubah warna tubuhnya sesuai di tempat ia berada. Ketiga, autotomi. Contohnya pada cicak yang memotong tubuhnya untuk mengelabui musuhnya. Keempat, menggulung. Contohnya pada terenggiling yang menggulungkan tubuhnya. Kelima, mengeluarkan cairan. Contohnya pada cumi-cumi yang mengeluarkan cairan untuk mengelabui musuhnya. Keenam, bau menyengat pada walang sangit. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem-Royjen, dan Konferensi Meja Bundar. Nah, itulah pembelajaran kita, tema 2, subtema 2. Tetap semangat ya, muslim dan muslimah. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sikap berdoanya, muslim dan muslimah. Sikap berdoanya, doa sesudah belajar dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Tetap semangat ya muslim dan muslimah.